Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak soleh dan soleha yang sedang mempersiapkan pembelajaran di rumah. Sebelum Ustazah lanjutkan ke materi, Ustazah ingin mengucapkan permohonan maaf kepada ananda semua. Selamat Hari Raya Idul Kurban, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya Ustazah ingin menanyakan tentang kabarnya anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha yang sedang belajar di rumah? Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat walafiat, serta ananda semua telah mempersiapkan perlengkapan belajar pada pagi hari ini. Baiklah, kembali bersama dengan Ustazah Herma, kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 6. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Allah semoga kita semua diberi kemudahan, kelancaran dalam menerima pembelajaran-pembelajaran yang akan kami berikan sebentar nanti. Mari kita sama-sama melafazkan basmalah dan doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sebelum ke materi, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Baiklah anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, melalui video ini siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima Pancasila dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui video ini siswa dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila keempat dan sila kelima Pancasila dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui video ini, siswa dapat menyebutkan kalimat perintah yang terdapat di dalam teks atau lagu yang berisi ajakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Dan yang terakhir, melalui video ini, siswa dapat melakukan pengurangan 2 bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara pendek dengan tepat. Baiklah, silakan anak soleh dan soleha membuka bukunya halaman 129 pembelajaran 6. Di sini ada gambar. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Dan pembagian tugas dilakukan secara adil. Jadi, dalam menentukan lagu dan menentukan petugas upacara dilakukan dengan cara musyawarah. Di sini merupakan salah satu pengamalan
penerapan sila keempat Pancasila yang dilakukan di sekolah. Nah, ini salah satu contohnya ya, yaitu menentukan lagu dan menentukan siapa petugas upacara pada hari itu. Sedangkan dalam melakukan pembagian tugas yang dilakukan secara adil itu merupakan contoh penerapan Pancasila sila kelima, yang mana sila kelima di sini yang berbunyi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, dalam pembagian tugas pelaksana upacara itu dilakukan secara adil, ya. Dan ini merupakan salah satu penerapan sila Pancasila yang kelima yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini ada simbol-simbol Pancasila dan bunyi sila Pancasila. Yang pertama itu simbolnya adalah bintang, yang mana bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan sila kedua simbolnya adalah rantai, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila ketiga simbolnya adalah pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Sila keempat simbolnya adalah kepala banteng, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima memiliki simbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini beberapa contoh penerapan sila keempat di sekolah. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Jadi ketika kita ananda diskusi di dalam kelas, pasti setiap siswa itu memiliki pendapat berbeda-beda. Dan disinilah bagaimana cara kita menerapkan sila keempat, bagaimana menghormati pendapat orang lain. Kemudian bermusyawarah saat berdiskusi. Dalam pembelajaran diskusi, Ananda bermusyawarah kira-kira bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam diskusi itu. Dan ini lagi-lagi merupakan contoh penerapan sila keempat Pancasila yang diterapkan di sekolah. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada teman. Nah, di sini misalnya kita memiliki pendapat yang lain, sedangkan teman yang lain juga memiliki pendapat. Kita tidak memaksakan pendapat kita atau saran-saran kita supaya diterima dalam kelompok kita. Nah, di sini kita harus bijaksana, tidak memaksakan apa yang kita inginkan kepada teman kelompok kita. Kemudian yang kedua, bermusyawarah menentukan regu piket atau ketua kelas. Seperti halnya di kelas 1, pada saat awal masuk atau kelas 2 nanti ketika kita bertemu di dalam kelas, kita akan bermusyawarah kira-kira siapa yang menjadi ketua kelas 2 Mus'ab nantinya. Ketua kelas ini kita tentukan dengan cara bermusyawarah. Dan disinilah merupakan contoh penerapan sila keempat di sekolah. Kemudian bagaimana penerapan sila kelima di sekolah? Di sini Ustazah kasih contoh ada 3. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Jadi misalnya haknya Ananda itu mendapatkan pembelajaran dari ustazah-ustazah. Kemudian bagaimana kewajiban Ananda semua? Kewajiban Ananda semua itu belajar dengan tekun. Itu salah satu contoh kewajiban Ananda di sekolah. Dan itu harus dilaksanakan. Dan ketika Ananda melaksanakan hak dan kewajiban, berarti Ananda sudah menerapkan sila kelima Pancasila yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, bergotong royong melaksanakan kerja bakti. Di sini Ananda semua ketika hari Jumat
biasanya kita melaksanakan gotong royong membersihkan atau kerja bakti dalam membersihkan lingkungan sekolah. Di sini kita harus sama-sama, tidak sebagian kerja kemudian sebagian tidak, dan itu ketika terjadi seperti itu berarti keadilan sudah tidak dilaksanakan di sekolah, dan itu tidak menerapkan sila Pancasila yang kelima. Sedangkan sila Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti harus sama-sama, tidak satu-satu di sini kerjanya. Jadi harus bergotong royong dalam melaksanakan kerja bakti. Kemudian tidak mencontek saat ulangan. Oke, biasanya Ustazah yakin ya, di dalam kelas saat ulangan itu, saat ujian berlangsung, insya Allah kelas 2 Mus'ab tidak ada yang saling menyontek. Karena ketika terjadi mencontek dalam proses ulangan atau ujian, berarti itu tidak menerapkan sila Pancasila yang kelima, karena itu tidak adil. Yang lainnya tidak menyontek karena mereka belajar di rumah, kemudian yang lainnya dengan santai-santai tidak belajar di rumah, tiba di sekolah hanya menyontek pekerjaan teman. Itu tidak adil ya. Jadi harus menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sekolah. Itu salah satunya tidak mencontek saat ulangan atau saat ujian. Di sini Bu Guru meminta siswa untuk menuliskan lagu yang disukai. Bu Guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil. Mula-mula ada 275 lembar kertas. Kertas dibagikan kepada siswa sebanyak 39. Berapa sisa kertas Bu Guru? Nah, di sini ada proses pengurangan. Ada cara panjang, ada cara pendek dengan teknik menyimpang ya. Ada 275 kertas. Ada 275 kertas yang ini ya. Kemudian dibagikan kepada siswa sebanyak 39. Yang ini ya. Jika dikerjakan dengan cara panjang, yang pertama itu dipisahkan yang mana ratusan, yang mana puluhan, dan yang mana satuan. Nah, di sini 275. Berarti yang menjadi ratusan adalah 200. Kemudian yang menjadi puluhan adalah 70. Dan kemudian yang menjadi satuan adalah 5. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, 39. 39 di sini tidak ada angka ratusan. Yang ada hanya puluhan dan satuan. Yang mana puluhan di sini? Yang puluhan adalah 30. Kemudian yang satuan adalah 9. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, dari sebelah kanan dari angka satuan. Dari angka satuan ya. Yang mana satuan? 5 dan 9. 5 dikurangi 9 bisa enggak ya? 5 dikurangi 9 itu tidak bisa. 5 dikurangi 9 itu tidak bisa ya. Berarti kita pinjam di puluhan menjadi 1. Kita pinjam 1 dari 70 menjadi 10. 10 ditambah 5 15. Kita simpan di sini berarti tinggal 6 ya. 15 dikurang 9. Nah, Ananda semua bisa mencakarnya. 15 dikurang 9. Kita hitung 15 dikurang 9. Kira-kira berapa ya? Kita hitung bisa menggunakan jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
dikurangi 9. Silang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sisa berapa yang belum tersilang? Sisa 6. Sisa 6 ya yang ini. Ini. Kemudian di sini di puluhan tadi disimpan tinggal 6. 0 dikurang 0 tetap 0. Berarti 6 dikurang 3. 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurangi 3. 1, 2, 3. Disilang 3 ya. Sisa berapa? Sisa 3 menjadi 30. Ini ya. Kemudian angka ratusan tadi 200. Ada enggak pengurangnya di bawah? Tidak ada, berarti tetap turun 200. Ini ya soalnya. Kemudian 200 ditambah 30 ditambah 6. 200 ditambah 30 ditambah 6. Kita catat di sini ya. 200 tambah 30 tambah 6. 200 ditambah 30. 230. Nah, ini hasilnya. Kemudian bagaimana cara pendeknya? 275 dikurangi 39. 5 dikurang 9 bisa enggak? Satuannya dulu ya. Nah, kita pinjam 1, simpan 6 di angka 70-an. Kita pinjam 1 ya menjadi 10. 10 ditambah 5, 15. 15 dikurang 9 sisanya 6. Di sini tinggal simpan 6, 60-an. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian 2-nya di sini tidak ada pengurangnya menjadi tetap turun 2 menjadi 236. Selanjutnya, Udin mempunyai 206 butir kelereng. Kelereng Edo lebih sedikit, 55 butir. Berapa banyak kelereng Edo? Nah, bagaimana cara pendeknya? 206 dikurangi 55. Nah, cara pendeknya ya. 200, yang mana ratusan di sini? Jadi 2, ditulis di sini 2 ya. Kemudian ditambah, ini kan ada angka 0. Ratusan itu berarti 2 nolnya. 2 nolnya di sini ya. Kemudian angka satuannya 6. Kemudian yang pengurangnya 55. Ada enggak angka ratusan di situ? Tidak ada ya. Menjadi 50 puluhan dan 5 satuan. Kita hitung dengan cara panjang. Yang pertama 6 dikurang 5. 6 dikurang 5 sisanya sisa 1. Nah, di sini kan 00 tadi. Kita pinjam 1 di angka ratusan jadi 100. 100 dikurang 50 sisa 50. Kemudian tadi kan kita ambil 1 menjadi 1 ratusan menjadi 100. Berarti kita simpan tinggal 100. 100 tidak ada pengurangnya di sini, berarti tetap turun 100. Bagaimana? 100 ditambah 50 ditambah 1 hasilnya 151. Kemudian bagaimana cara pendeknya? Nah, ini singkat ya. 206 kurang 55. Nah, di sini 6 dikurang 1 hasilnya 6 dikurang 5 hasilnya 1. Kemudian di sini ada 0. Kita ambil, kita pinjam 1 menjadi 10. 10 dikurang 5 sisa 5. Kemudian di sini tinggal 1 tidak ada pengurangnya menjadi 151 menjadi 100.
soleh dan soleha, selanjutnya kita perhatikan lirik lagu ciptaan Pak Kasur dengan judul Sebelum Kita Makan. Sebelum kita makan. Dalam lagu ini liriknya itu, sebelum kita makan dicuci tanganmu dulu. Kira-kira yang mana yang menunjukkan kalimat perintah yang bersifat ajakan? Cuci tanganmu dulu. Kira-kira kalimat ini menunjukkan perintah yang bersifat ajakan atau bagaimana? Cuci tanganmu dulu. Berarti kita diminta sebelum kita makan itu untuk mencuci tangan dulu. Berarti dalam hal ini meminta kepada adik bahwa sebelum makan itu untuk mencuci tangan. Apakah itu kalimat perintah yang bersifat ajakan? Iya, karena dia memerintahkan adiknya untuk mencuci tangan sebelum makan. Kemudian ini lagi yang mana? Menjaga kebersihan untuk kesehatanmu. Jadi dia meminta kepada adik untuk menjaga kebersihan agar sehat. Sehingga ketika menjaga kebersihan, maka kita akan hidup sehat. Kemudian yang mana lagi kalimat perintah yang bersifat keajakan? Makan jangan bersuara. Berarti kita diminta saat makan itu tidak boleh bersuara. Dalam hal ini tidak banyak bicara ya ketika kita makan. Kemudian yang mana lagi kalimat perintah? Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Berarti kita di sini diminta untuk banyak makan, jangan ada sisa. Ketika kita makan itu jangan ada sisa di piring kita. Kemudian yang mana lagi? Ayo makan bersama. Ini salah satu ungkapan ajakan atau kalimat ajakan. Itu ya. Kalimat perintah sesuai dengan gambar di bawah ini adalah masuklah ke dalam kelas. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru atau diberi akhiran la. Ketika kita menemukan kalimat masuklah ke dalam kelas, ada tanda seru di akhir, kemudian ada akhiran la, berarti itu merupakan salah satu contoh kalimat perintah. Namun ada juga kalimat perintah yang tidak diakhiri dengan kata la, tapi ada tanda seru di akhir kalimat. Itu juga salah satu contoh kalimat perintah. Tidak selamanya kalimat perintah itu diakhiri akhiran la, namun biasanya ada juga kalimat perintah diakhiri dengan la. Masuklah ke dalam kelas. Bisa juga kalimat perintah contohnya seperti ini ya. Rapikan buku di rak. Dengan diakhiri dengan tanda seru. Di sini kan tidak ada akhiran la. Tidak mesti. Yang jelas ketika dalam penulisan kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Itu ya anak soleh dan soleha. Saya kira untuk materi kita pada pagi hari ini sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.